Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Didi Kurniawan, masih di serial video pembelajaran untuk akuntansi biaya. Kali ini kita melanjutkan di part video materi bagian yang ketiga untuk topik bahasan kita tentang job costing atau job order costing. Di video materi sebelumnya, part pertama dan part kedua, kita sudah membahas tentang konsep dasar job costing, lalu juga kita sudah membahas mengenai akuntansi untuk job costing. Nah, di part atau bagian yang ketiga ini kita akan membahas sekarang tentang penerapan dari job costing ditinjau dari sisi akuntansi. Artinya akuntansi untuk job costing kita lihat, kita kerjakan, kita bahas satu kasus tertentu yang mana kasus ini komprehensif, cukup komprehensif. Pembahasan kita pun juga kita akan lakukan pembahasan dengan lengkap. Oke. Ada satu kasus di sini yang akan kita bahas, kita bedah, kita ulas secara lengkap dan komprehensif. Tentu saja kasusnya adalah berbicara tentang job costing, sehingga kita akan melihat praktik akuntansi untuk job costing dengan melalui contoh real. Oke, langsung saja kita bahas, kita mulai. Ada satu kasus, dan di mana kasusnya ini adalah kasus untuk PT Alam Asri Arum, kemudian saya singkat menjadi PT 3A. Walaupun kemudian ada yang beredar contoh kasus ini agak beda ya dengan yang sudah ada. Dan kasus ini yang PT Alam Asri Arum atau PT 3A ini adalah kasus yang saya create sendiri, saya buat sendiri, saya bikin sendiri, tidak melihat atau mencontek dari buku manapun. Jadi ini fully made by Didi Kurniawan, sehingga hak ciptanya juga ada di saya. Oke, kita mulai. PT Alam Asri Arum atau PT 3A adalah perusahaan manufaktur yang berproduksi berdasarkan pesanan dari pelanggan. Kalimat yang pertama ini memberikan informasi kepada kita bahwa perusahaan ini, si PT 3A ini, menggunakan job costing system. Tentu saja akuntansinya juga akuntansi secara job costing. Jadi ini tidak menggunakan proses costing, tetapi menggunakan job costing. PT 3A mulai beroperasi per tanggal 1 Juli 2017. Jadi perusahaan ini ternyata mulai berdiri dan beroperasi, artinya mulai menjalankan proses bisnisnya itu per tanggal 1 Juli 2017. Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah bahwa kita akan melakukan accounting treatment. Simpelnya melakukan pencatatan secara akuntansi untuk PT 3A. Nah, PT 3A-nya ini berdirinya tanggal 1 Juli 2017. Kemudian jurnal, semua jurnal yang akan kita produce, kita buat di sini adalah untuk dalam rangka periode bulan Juli 2017. Nah, wong ini perusahaannya baru mulai 1 Juli. Ini pencatatan jurnalnya, periodenya adalah untuk periode bulan Juli tahun 2017. Nah, kalau begitu dapat kita simpulkan nanti bahwa semua inventory awal atau inventory beginningnya semuanya pasti saldonya sama dengan 0. Kenapa? Karena perusahaan ini baru mulai beroperasi per tanggal 1 Juli 2017. Sampai di sini paham ya? Oke, itu inti maksud dari kalimat yang kedua. Kalimat berikutnya, berikut ini adalah data dan informasi terkait dengan transaksi yang ada di PT 3A. Tentunya semua transaksi ini yang akan kita bahas satu persatu ini adalah semua transaksi untuk dalam kurun waktu periode bulan Juli 2017. Permintaan atau keinginan dari si soal ini, PT 3A ini adalah yang pertama tentunya proses bisnisnya ini, semua transaksinya ini harus diakuntansikan atau harus dijurnal atau harus dicatat secara akuntansi. Ini yang pertama. Jadi kita harus melakukan pencatatan secara akuntansi untuk seluruh transaksi yang terjadi di perusahaan ini, yaitu di PT 3A, mulai dari awal tanggal 1 Juli sampai dengan akhir tanggal 31 Juli tahun 2017. Kita harus jurnal satu persatu. Kemudian yang kedua, setelah kita jurnal, tentunya kita bisa memproduce, kita bisa menyusun, menghasilkan, membuat laporan keuangan. Dalam hal ini laporan keuangannya tentu saja adalah income statement.
Lalu di video materi chapter sebelumnya, yaitu tentang cost concept and cost accumulation, kita juga mengenal ada cost flow, kan gitu ya. Kita mengenal ada cost flow. Nanti kita akan melihat bagaimanakah cost flow, aliran biaya untuk di perusahaan PT 3A ini. Selain itu, yang ketiga yang khas atau spesifik dari job order costing adalah adanya job cost sheet atau cost sheet. Nah, kita lihat bagaimana job cost sheet untuk PT 3A di bulan Juli 2017. Endingnya tentu saja tadi yang sudah kita sebut adalah income statement. Dan juga kita longok sebentar, lihat sedikit tentang neraca atau balance sheet, tapi khusus untuk yang inventory-nya saja. Oke, kalau gitu kita bahas satu persatu. Sekarang setiap transaksinya akan kita bahas, kita catat, kita lihat, kita catat secara akuntansi. Oke, transaksi yang pertama, PT 3A membeli bahan baku untuk produksi. Totalnya 43 juta rupiah. Separuhnya dibayar tunai dan sisanya masih diutang, artinya belum dibayar. Raw material yang ada di PT 3A ini terdiri dari atau merupakan material yang berbentuk direct material dan indirect material. Oh, berarti dari informasi ini kita tahu nih bahwa raw materialnya si PT 3A itu isinya ada dua, yaitu nanti yang akan dipakai sebagai bahan baku utama direct material, dan sebagian lagi akan dipakai sebagai bahan baku penolong atau pembantu atau indirect material. Jadi jurnal yang pertama, transaksi yang pertama ini nanti adalah transaksi berupa pembelian bahan baku atau raw material. Nah, sehingga kita catat jurnal to record purchase of raw material. Jurnal untuk mencatat pembelian raw material. Beli raw material, oke, kalau begitu raw materialnya di debit. Oke, kata si transaksi nomor 1, kata PT 3A, separuhnya udah dibayar lunas, separuhnya lagi masih diutang. Oke, kalau begitu 43 juta ini separuhnya sudah dibayar, berarti cashnya berkurang, 21.500.000 di kredit, dan separuhnya lagi masih belum dibayar, masih diutang. Berarti ada account payable, ya, ada account payable di kredit. Jumlahnya berapa? Ya separuhnya 43 juta alias 21.500.000. Nah, ini adalah jurnal untuk transaksi nomor 1, pembelian raw material. Sehingga ingat, raw materialnya di debit, kemudian cash dan account payable separuh dibayar, separuh masih diutang, masing-masing dikredit sebesar 21.500.000 rupiah. Paham ya yang ini ya? Oke, nggak ada masalah dengan yang ini. Ini transaksi yang nomor 1 ini berarti transaksi untuk di sisi hulu atau ujung pangkalnya, ya, ujung atas gitu ya, hulu. Kemudian kita lihat berikutnya, informasi nomor 2. PT 3A menerima 3 job di sepanjang bulan Juli 2017. Katakanlah jobnya ini adalah job nomor 1, job nomor 2, dan job nomor 3. Lupa kok mulainya dari angka 1, 2, 3. Lah iya, wong dia baru mulai beroperasi, buka perusahaan, menjalankan proses bisnis dimulainya baru tanggal 1 Juli. Berarti taruhlah sepanjang bulan Juli ini dikasih kode aja job 1, job 2, dan job 3. Jadi di sepanjang bulan Juli dia menerima 3 job ini si PT 3A. Oke, jurnalnya bagaimana Pak? Jurnalnya adalah secara akuntansi no entries. Tidak ada jurnal secara akuntansi yang perlu untuk dicatat, no entries, nggak ada. Loh Pak, kok bisa tidak ada jurnalnya Pak? Lah iya, karena lihat di sini dari keterangan nomor 2 ini, yang PT 3A menerima 3 job di sepanjang bulan Juli ini. Adakah transaksi yang merupakan ekonomis, transaksi ekonomis? Transaksi ekonomis itu maksudnya kalau tidak ada resources yang masuk, ya berarti ada resources yang keluar. Itu maksudnya transaksi ekonomis. Simpelnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, dia PT 3A menerima job, dia kan hanya menerima aja. Kalau cuma menerima itu kayak semacam akad aja gitu loh. Misalkan Pak Agus datang ke PT 3A, tolong saya dibuatkan produk dengan spesifikasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oleh si PT 3A itu dikasih kode namanya job 1, nomor 1, pesanannya Pak Agus gitu. Nah, cuma
cuma semacam pemberitahuan aja, deal aja gitu loh, bahwa oh Pak Agus ini mesen barang speknya begini begini begini, itu kodenya job 1. Adakah resources yang keluar atau resources yang masuk di PT 3A? Jawabannya adalah tidak ada. Pak, ini ini Pak Agus ini kemudian dia nggak bayar apa-apa kan Pak? Enggak, wong dia cuma mesen aja, cuma ngomong, PT 3A tolong dong saya dibuatkan produk speknya begini 1 2 3 4 5. Udah selesai. Dia juga nggak bayar, enggak. Wong barangnya belum jadi kok mau ngapain dia bayar, kan gitu. Ya, barangnya belum jadi ngapain dia bayar. Berarti nggak ada resources yang masuk juga ke PT 3A. PT 3A juga apakah dia bayar? Terima kasih ya sudah mesen ke saya, kemudian dibayar gitu ke Pak Agus, PT 3A yang bayar ke Pak Agus, apakah begitu? Ya tidak, nggak ada. Jadi nggak ada resources juga yang keluar oleh PT 3A yang diberikan kepada Pak Agus, nggak ada juga. Ya, Pak, kalau kemudian misalkan Pak ada deal diskon Pak, ya, misalkan aja nih PT 3A bilang, oh pesanan kamu yang produk yang spek kayak begini-gini, saya berani nih, saya jual harganya misalkan 1 juta, tapi khusus kamu pelanggan pertama saya diskon 10% deh, 900.000. Apakah diskon 100.000 itu merupakan resources juga yang dikeluarkan oleh PT 3A? Jawabannya adalah tidak. Jadi intinya untuk yang nomor 2 ini, informasi nomor 2 ini tidak ada jurnalnya, no entries. Kenapa? Tidak ada resources yang masuk, pun juga tidak ada resources yang keluar ke PT 3A. Tidak ada resources masuk ke PT 3A, tidak ada resources yang keluar dari PT 3A. Ngerti ya? Jadi ini no entries yang nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Job nomor 1 memakai bahan baku utama sebesar 20 juta rupiah. Job nomor 2 menggunakan bahan baku utama 15 juta rupiah. Sementara itu job nomor 3 memakai 4 juta rupiah atas bahan baku utama. Oh, kalau gitu kita ngerti nih. Yang nomor 3 ini, transaksi nomor 3 ini adalah transaksi untuk mencatat. Untuk mencatat apa? Untuk mencatat adanya penggunaan raw material sebagai direct material. Nah, ini bahan baku utama. Kemana dialokasikan atau digunakan raw materialnya sebagai DM ke masing-masing job, yaitu job 1, job 2, dan job 3. Nilainya ini. Oke. Terus ada jurnalnya kah Pak? Oh, ada nih. Ada jurnalnya. Sebelum kita masuk ke jurnal, ingat esensi dari yang namanya job order costing itu adalah bahwa setiap pembebanan akumulasi biaya itu harus dicatat secara terpisah ke masing-masing job di dalam job cost sheet atau cost sheet. Oh, kita lihat dulu kalau begitu job cost sheet-nya. Berarti ada job 1, job 2, job 3. Kemudian kita lihat job cost sheet-nya. Ini adalah job cost sheet untuk bulan Juli 2017. Kan tadi dia bilang bahwa PT 3A ini di sepanjang bulan Juli itu dia mengerjakan 3 job, yaitu job 1, job 2, job 3. Oke, berarti nanti ada rekapan biaya untuk job 1, job 2, dan job 3. Perhatikan beginning balance-nya, saldo awalnya semuanya 0. Ya, nggak ada. Ya, nggak ada. Kemudian during in the period, direct material yang dipakai untuk job 1 adalah 20 juta. Dari mana ini? Yang tadi di sini keterangannya kan 20 juta, 15 juta, dan 4 juta. Oke, berarti 15 juta digunakan oleh job 2 dan 4 juta dipakai oleh job 3. Sehingga total direct material yang dipakai, total raw material yang dipakai dalam rangka direct material, raw material yang dipakai sebagai direct material di sepanjang bulan Juli adalah 39 juta rupiah. Oke, itu job cost sheet-nya untuk job 1, job 2, job 3. Isinya 20, 15, dan 4 juta untuk komponen direct material. Ini di jurnal atau tidak Pak? Oh, jelas di jurnal. Ya, jurnalnya bagaimana? Kita sudah bahas di part kedua, berarti ini yang di debit adalah work in process. Ya, yang di debit adalah work in process. Work in processnya bertambah, kemudian raw materialnya berkurang karena dipakai, yaitu sebesar 39 juta rupiah. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga, saya tambahkan di keterangan di video materi bagian yang kedua bahwa sebaiknya menggunakan subsidiary ledger, buku besar pembantu. Nah, kalau dia pakai buku besar pembantu, bukan
bukan buku pembesar pembantu, bukan ya, tapi buku besar pembantu atau subsidiary ledger, maka kemudian kita bisa menjurnalnya menjadi seperti ini. Debitnya bertambah, work in process ya. Work in process di debit berarti bertambah, yaitu work in process untuk job nomor 1, work in process job nomor 2, dan work in process job nomor 3. Job nomor 1 bertambah 20 juta. Nih, di sini. Penambahan WIP, yaitu WIP-nya berupa DM yang ditambahkan ke job 1. Kemudian yang ini penambahan WIP job nomor 2 15 juta. Jadi job nomor 2 di cost sheet-nya bertambah 15 juta DM-nya. Kemudian WIP job nomor 3 4 juta, ini mencerminkan, memberikan informasi bahwa untuk job nomor 3 ini bertambah, ada di dalam job cost sheet rinciannya untuk komponen DM-nya sudah ditambahkan di sepanjang bulan Juli, totalnya 4 juta rupiah. Oke, paham ya sampai di sini ya. Ini jurnal yang nomor 3. WIP job 1, job 2, dan job 3 di debit. Kemudian kreditnya raw material berkurang. Ingat sekali lagi bahwasanya tidak ada akun namanya DM. Di sini nggak ada akun namanya DM di sini ya, nggak ada. Raw materialnya berkurang di kredit 39 juta rupiah. Oke, itu yang nomor 3. Kemudian kita lihat transaksi yang berikutnya, nomor 4. Terkait upah tenaga kerja langsung atau direct labor berarti ya. Job nomor 1 menyerap 25 juta rupiah. Job nomor 2 menggunakan 12 juta rupiah, sementara job nomor 3 mengkonsumsi tenaga kerja sejumlah 5 juta rupiah. Semua gaji karyawan tersebut masih terutang dan belum dibayar. Oke. Oh, berarti dari informasi nomor 4 di sini kita tahu bahwa ada transaksi untuk pembayaran kepada tenaga kerja langsung atau labor, sehingga biayanya masuk ke kelompok biaya namanya direct labor ya, direct labor. Dan semua biaya terkait direct labor ini semuanya sudah dibayar, semuanya belum dibayar, semuanya ini belum dibayar, artinya masih terutang, masih payable, menjadi salary payable, katakanlah begitu ya. Oke, yang nomor 4 ini mengaruh ke job cost sheet atau tidak, Pak? Jawabannya jelas ngaruh. Ini kan pembebanan direct labor. Ini conversion cost yang pertama. Berarti gimana job cost sheet-nya ada ngaruh? Ngaruh, dan harus diakumulasikan, dicatat di dalam job cost sheet. Oke, kita lihat sekarang job cost sheet untuk direct labor. Berarti job nomor 1 tadi menggunakan tenaga kerja langsung sebanyak 25 juta rupiah. Tambahkan di sini, tambahkan, catat. Kemudian job nomor 2 12 juta rupiah. Betul ya, job nomor 2 12 juta rupiah, job nomor 3 5 juta rupiah. Oke. Job nomor 3 5 juta rupiah. Sehingga total direct labor yang terutang dan mestinya harusnya nanti dibayarkan oleh PT 3A dalam rangka proses produksi di sepanjang bulan Juli, total DL-nya adalah 42 juta rupiah. Di jurnal atau tidak, Pak? Jelas, ini jelas harus di jurnal. Ya, ini jelas harus di jurnal. Jadi nomor 4 ini adalah jurnal to record use of direct labor. Ini jurnal untuk mencatat adanya pembebanan upah tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Debitnya apa? Debitnya WIP. Kan ini kan barangnya belum selesai. Barangnya belum selesai berarti ditambahkan upah tenaga kerja, biaya tenaga kerja langsung ditambahkan sedikit demi sedikit. Kemudian ada ditambahkan berarti WIP bertambah. Barangnya belum jadi. WIP job 1 bertambah di debit 25 juta. WIP job 2 bertambah di debit 12 juta. Dan WIP job 3 di debit bertambah 5 juta. Yang ini yang saya kasih keterangan, this is the essence of job order costing. This is the essence of job order costing adalah ini. Subsidiary ledger-nya ini. Ada penambahan untuk job 1, job 2, job 3. Loh Pak, kalau misalkan ini langsung aja Pak, di jurnalnya adalah WIP, work in process, pada salary payable. Kalau yang material tadi work in process pada raw material. 39 juta boleh atau tidak Pak? Boleh.
boleh saja. Itu menandakan bahwasanya pencatatannya ada di ledger buku besar. Kalau yang saya catat begini ini, artinya ini sampai kepada subsidiary ledger. Paham ya? Untuk apa? Untuk agar supaya kelihatan bahwasanya ini job costing. Maka job costing itu kan ini, yaitu pembebanannya itu masing-masing langsung ke setiap jobnya, setiap produknya, nggak boleh digabung. Nah ini kelihatan. Nah, 25 juta ke job 1, 12 juta ke job 2, dan 5 juta ke job 3. Akun di buku besarnya namanya adalah work in process. Nah, kalau yang WIP dash job 1, work in process dash job 2, work in process dash job 3, ini menunjukkan subsidiary ledger. Inilah the essence of job order costing. Jadi ini debitnya. Kemudian kreditnya apa? Karena ini belum dibayar, masih terutang, berarti kan masih payable. Taruhlah nama akunnya adalah salary payable, sehingga kreditnya adalah salary payable sebesar 42 juta rupiah. Sehingga total direct labor yang dikonsumsi sepanjang bulan Juli adalah 42 juta rupiah dan masih terutang menjadi salary payable 42 juta rupiah. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Terus, Pak, kalau jurnal ini kemudian yang jurnal yang ini ya, ini satu set jurnal nih kayak begini. Ini kemudian mau kita jabarkan jadinya bagaimana, Pak? Alternatively, you can write the journal as follows. Kita juga sebenarnya bisa juga jurnalnya nggak begini, tetapi kayak begini nih, yang bawah ini. Nah, kalau yang jurnal yang atas ini cuma satu set aja, yaitu WIP pada salary payable, selesai. Nah, kalau yang bawah ini ada dua set. Ya, ada dua set. Berarti ini yang pendek, ini yang panjang. Ya, ini yang jurnal panjang. Oke, kita lihat yang jurnal panjang. Pertama adalah bahwa ini kan ada direct labor nih, ada direct labor cost yang mesti atau harus dibayar. Artinya ada beban gaji, bahasa Indonesianya. Ada beban gaji totalnya sebesar 42 juta rupiah, yang mana 42 juta rupiahnya ini mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya harus dibayarkan kepada para pekerja atau labor. Maka kalau kita tilik dulu ketika kita awal belajar akuntansi dasar atau akuntansi pengantar dulu, maka jurnalnya ya simpel aja, berarti muncul beban gaji atau salary expense di debit. Ingat, saldo normal expense itu di debit, salary expense di debit, kemudian belum dibayar, maka salary payable di kredit. Sebesar berapa? 42 juta. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kalau begitu ya udah Pak, jurnalnya cukup begini aja Pak, salary payable, salary expense pada salary payable 42 juta rupiah. Kalau jurnalnya cuma begini aja Pak, boleh atau enggak Pak? Jawabannya adalah never ever, itu tidak boleh, haram hukumnya. Loh Pak, kenapa nggak boleh Pak? Kan benar bahwasanya ini sudah muncul beban gaji sebesar 42 juta dan beban gajinya ini belum dibayar loh Pak, jadi salary payable. Berarti di kredit 42 juta. Kok nggak boleh Pak? Ya, betul, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Benar juga tadi bahwasanya oh ini transaksi ini yang ini mencerminkan bahwasanya muncul beban gaji dan beban gajinya belum dibayar, itu betul. Nah, kemudian salahnya gimana Pak? Tidak bolehnya di mana? Enggak salah, ini benar. Cuma tidak bolehnya adalah karena ini kalau cuma satu set jurnal yang ini saja, ini menjadi salah. Kenapa? Karena tidak merepresentasikan perusahaan manufaktur gitu loh. Nah, kalau nyatetnya cuma begini toh, ini tidak merepresentasikan, sekali lagi saya ulang, tidak merepresentasikan perusahaan manufaktur. Loh Pak, kalau cuma begini toh, lah terus perusahaan apa Pak? Kalau cuma begini aja, ini namanya perusahaan jasa atau perusahaan dagang. Kalau cuma begini toh, ya. Loh Pak, kenapa bisa begitu? Lah iya, kalau di perusahaan manufaktur, maka gajinya ini, gaji labor ini kan tadi terkait dengan proses untuk mengkonversi, terkait dengan proses produksi, seperti sudah kita jelaskan dulu di video materi tentang cost konsep. Ini terkait dengan proses produksi. Nah, kalau terkait dengan proses produksi, terus bagaimana Pak emangnya? Ya, ini kalau terkait dengan proses produksi ya harus diakumulasikan ke biaya produk atau cost of produk menjadi komponen pembentuk nilai suatu produk gitu loh. Itu karena di perusahaan manufaktur.
Nah terus bagaimana Pak? Yo ini berarti harus dilengkapi. Apa pelengkapannya? Pelengkapannya adalah bahwa ini salary expense-nya ini harus kita tambahi jurnal yang kayak begini. Kenapa muncul dan harus sekarang kita beralih ke sini ke bawahnya? Kenapa kemudian sekarang muncul jurnal berikutnya yang ini gitu? Kenapa sekarang muncul satu set lagi jurnal berikutnya yang seperti ini? Karena untuk memberikan informasi bahwasanya ini loh, salary expense-nya ini adalah dalam rangka untuk proses produksi. Kalau dia dalam rangka untuk proses produksi ini salary expense-nya, maka ini harus inventory atau harus masuk menjadi komponen biaya untuk biaya produksi si produk. Kalau begitu bagaimana ya, salary expense-nya ini kemudian harus disulihkan atau harus dimasukkan di dalam work in process. Oke? Ingat bahwasanya ini masih di departemen produksi, maka produknya itu berganti nama menjadi akunnya adalah work in process, sehingga beban gaji ini kemudian harus dimasukkan ke dalam produk, yaitu di work in process. Itulah alasannya ya. Oke, jadi kalau cara panjang ini nggak hanya satu tok yang ini salary expense pada salary payable, tidak, tetapi harus lengkap ditambahi dengan work in process pada salary expense. Jadi work in process job 1 25 juta, work in process job 2 12 juta, work in process job 3 5 juta. Ini kreditnya salary expense 42 juta. Loh Pak, ini kalau begini ceritanya Pak, kalau ini digabung Pak, ini dari sini sampai sini digabung, ini kan berarti intinya sama aja dengan yang tadi, yang cara pendek yang di atas yang di sini Pak, yaitu work in process pada salary payable. Kan sama Pak, jawabannya yes, exactly, sama, nggak beda. Paham ya? Ngerti ya? Oke, hanya saja kalau kita mau pakai cara panjang ini kita menghubungkan, mengaitkan dengan pembelajaran kita dulu di awal-awal kita belajar akuntansi, yaitu di akuntansi dasar atau akuntansi pengantar. Ini yang di akuntansi dasar atau akuntansi pengantar. Nah, sekarang kita belajar cost accounting, manufacturing company. Nah, kalau cuma begini tok tadi yang satu set yang atas ini namanya non manufacturing company ini. Jadi supaya manufacturing company penambah nilai atas suatu produk, maka harus ditambahi akun jurnal yang ini, yaitu WIP pada salary expense, sehingga lengkapnya menjadi seperti ini. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Dan kemudian ini warning yang ini. Never write the journal as follows. Jangan pernah menuliskan jurnalnya seperti ini. Gimana nulis jurnalnya? Pakai cara pendek, tetapi kreditnya bukan salary payable, melainkan salary expense. Wah, itu salah betul, itu keliru itu. Kenapa salah atau keliru? Nah, kalau kayak begini ceritanya, ini namanya work in process-nya yang berasal dari direct labor ini, upah tenaga kerja langsung, direct labor cost ini nggak jelas, udah dibayar atau belum, nggak ketahuan. Jangan-jangan nggak dibayar ini. Loh, kenapa kok tidak dibayar? Ya, nggak ada transaksi terkait dengan cash ini. Kalau jurnalnya cuma satu tok kayak begini aja, nggak ada transaksi terkait dengan cash. Berarti gimana gajinya? Dibayar atau tidak? Ya embuh, nggak ngerti. Bahkan, jangankan berbicara dibayar atau tidak, dicatat atau tidak pun, ini di sini nggak dicatat. Ya, nggak dicatat. Kenapa? Karena di sini kreditnya salary expense. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Salary expense itu saldo normalnya ada di sisi debit. Kalau salary expense ada di sisi kredit, itu terus bunyinya apa gitu loh. Ya. Sebagaimana di sini salary payable itu saldo normalnya kredit, artinya adalah ada penambahan utang gaji sebesar 42 juta. Nah, kemudian kalau salary expense di debit ini maksudnya apa Pak? Ada penambahan. Kan karena saldo normalnya di debit, kan berarti ada penambahan salary expense sebesar 42 juta. Nah, kemudian kalau di sini salary expense di kredit itu what is the meaning? Transaksi ini itu menjelaskan tentang apa? Nggak ada gitu loh. Jadi ini salah. By default kalau kita masukkan, tinjaukan kembali ke akuntansi dasar, akuntansi pengantar, which is salary expense itu saldo normalnya di debit, maka kok ini ditulis salary expense di kredit, itu jelas totally wrong, salah besar itu.
Ya, kenapa? Karena nggak make sense, nggak masuk di logika akuntansi, nggak ada logika akuntansinya. Salary expense itu di kredit. Paham ya? Jadi jangan pernah menuliskan jurnal secara singkat, terus sisi kreditnya di sini salary expense. Kalau mau cara singkat, jurnal yang singkat, ingat sisi kreditnya kalau belum dibayar salary payable. Kalau sudah dibayar, ini tentu saja adalah cash. Ngerti ya sampai di sini ya? Oke. Nah, kemudian ini transaksi keempat, yaitu transaksi pembebanan direct labor. Berikutnya kita lihat transaksi yang kelima, informasi nomor 5, yang ini. PT 3A membebankan FOH berdasarkan normal costing, di mana telah ditetapkan predetermined FOH rate untuk masing-masing komponen FOH. Oke, kalau begitu jelas ya, ini job costingnya si PT 3A ini, dia selain menerapkan atau mengimplementasikan job order costing, dia juga menggunakan sistem normal costing untuk pengukuran dan pencatatan akuntansinya. Normal costing sudah kita bahas di part yang kedua video materi kita, bahwa DM dan DL-nya secara aktual. Ya, ini berarti yang nomor 3 dan nomor 4 tadi, DM dan DL ini pembebanannya ini secara aktual, udah nggak ada masalah ini ya, yang nomor 3 dan nomor 4. Hanya saja kemudian untuk pembebanan FOH-nya, karena under normal costing, maka FOH-nya, khusus untuk pembebanan FOH-nya itu didasarkan kepada predetermined FOH rate. Oke, under normal costing. Berikutnya, indirect material ditetapkan sebesar 5% dari DM. Oh, ini tarif khusus untuk indirect material. Indirect materialnya nanti ditetapkan besarnya adalah 5% dari DM, kata PT 3A. Berikutnya, indirect labor ditetapkan sebesar 2% dari DL. Oh, kita tahu, berarti untuk indirect labor tarifnya adalah 2% dari DL, cost. Ya. Sehingga kita tahu basis yang digunakan untuk menghitung indirect material adalah direct material, sementara basis yang digunakan untuk menghitung indirect labor yang based on rate, ya, predetermined FOH rate, adalah basisnya direct labor cost. Sementara itu untuk FOH lainnya ditetapkan sebesar 10% dari DL. Oh, other FOH ini tarifnya adalah 10% dari DL. Basis yang digunakan juga sama dengan indirect labor, yaitu DL cost, direct labor cost. Dicatat atau di jurnal tidak, Pak? Ya, ini jelas dicatat dan di jurnal, karena ini terkait dengan pembebanan factory overhead. Ada penambahan nilai produk atau nilai barang yang berasal dari FOH. Sebelum di jurnal, Pak, ini harus ditambahkan nggak, Pak, di dalam job cost sheet? Jawabannya yes. Ini penambah nilai produk atau barang, berarti ini di job costingnya harus dicatat. Namanya adalah FOH applied. Kenapa FOH applied? Karena ini based on tarif, predetermined FOH rate. Paham ya? Nah, kita lihat satu persatu. Ini FOH-nya ini terbagi ke dalam 3 kelompok berarti ya untuk PT 3A ini, yaitu IM, IL, dan other FOH. Indirect material, indirect labor, dan other factory overhead. Kita lihat satu persatu bahwa IM, indirect materialnya tadi adalah 5%. Ya, 5% dari DM. Lah DM-nya untuk job 1 berapa? 20 juta. Oke, kalau begitu IM ditambahkan untuk job nomor 1 di job cost sheet di sini. IM ditambahkan adalah 1 juta untuk job 1. Kemudian job 2 berarti 5% kali 15 juta sama dengan 750.000 ditambahkan. Dan untuk job 3, 200.000 ditambahkan untuk komponen FOH berupa IM sebesar 200.000, 5% kali 4 juta. Bagaimana dengan IL-nya? Kalau ini IM. IL-nya berapa? IL-nya tadi adalah 2%. Ya, indirect labor-nya 2% dari DL cost, berarti dari ini. Untuk job 1 berarti 2% dikalikan 25 juta sama dengan 500.000. Kemudian job 2, 2% dikalikan 12 juta sama dengan 240.000. Dan job 3, 2% dari 5 juta sama dengan 100.000. Oke, ini untuk IL yang dibebankan ke masing-masing job. Berikutnya adalah other FOH. Other FOH tadi tarifnya adalah 10%.
Dari apa? Basisnya tadi adalah direct labor cost, sama dengan IL tadi. Berarti 10% dikalikan 25 juta untuk job 1, sehingga 2.500.000. Job 2, 10% kali 12 juta sama dengan 1.200.000. Dan job 3, 10% dari 5 juta sama dengan 500.000. Other FOH dibebankan untuk job 3. Oke, sehingga total FOH applied untuk job 1 adalah 4 juta. Job 2-nya 2.190.000 dan job 3-nya adalah 800.000, sehingga total semua FOH yang dibebankan ke produk di sepanjang bulan Juli 2017 adalah 6.990.000. Pak, berarti kalau mau menghitung total manufacturing cost kan berarti tinggal ditambahkan ini aja kan Pak, yaitu 39 tambah 42 tambah 6.990.000 kan Pak? Jawabannya adalah yes, exactly. Kenapa? Karena yang menjadi komponen pembentuk nilai suatu produk, yaitu total manufacturing cost, adalah FOH applied, bukan FOH control. Ya, sebagaimana sudah kita bahas di video materi part yang kedua. Jadi, total manufacturing cost-nya adalah, ini semua dijumlahkan, hasilnya totalnya adalah 87.990.000. Jadi total manufacturing cost untuk bulan Juli di PT 3A adalah 87.990.000. Nah, tapi kita kan hanya akan membahas penjurnalan nih untuk yang FOH applied. Bagaimanakah pencatatan akuntansi untuk FOH applied-nya? Oke, kita lihat di jurnal nomor 5, yaitu Journal to Record the Use of Factory Overhead. Dalam hal ini adalah FOH applied atau applied FOH. Maka debitnya adalah WIP untuk masing-masing job, yaitu 4 juta untuk job 1, 2190 job 2, dan 800.000 untuk job 3. Ini subsidiary ledgernya menjadi WIP strip job 1, WIP job strip job 2, dan WIP strip job 3. Sementara ini di debit, sementara kreditnya adalah FOH applied. FOH applied-nya ya tinggal total ini semua, yaitu sebesar 6.990.000 di sisi kredit. Sehingga kita tahu saldo normal dari akun FOH applied atau applied FOH adalah berada di sisi kredit. Paham ya sampai di sini? Dan ini semua nih tadi 4.290.000 dan 800.000 ini semuanya based on hitung-hitungan tarif. Maka 6.990.000 ini merupakan FOH applied. Ngerti ya? Oke. Dah, sekarang berikutnya kita lihat informasi nomor 6. Ya, informasi nomor 6 ini agak panjang. Selama bulan Juli, PT 3A mencatat berbagai tagihan dan melakukan pembayaran serta pencatatan terkait produksi. Oh, kalau ini berarti ada catatan, ada melakukan pembayaran. Kalau begitu ini real nih. Ya, ini tentang real, actual. Antara lain, biaya yang sudah dicatat dan dibayarkan antara lain berupa penyusutan atas mesin produksi sebesar 1 juta. Penggunaan bahan baku penolong atau indirect material sebesar 1.300.000. Terus supervisor atau mandor kerja sebesar 1.500.000. Oh, berarti ini IL nih nanti. Kemudian beban listrik dan air 1.200.000. Terus sewa gedung pabrik sebesar 800.000. Semua beban tersebut telah dibayar tunai seluruhnya. Jadi untuk beban yang merupakan mewajibkan, mengharuskan adanya satu pembayaran, artinya pengeluaran cash, ya ini sudah dibayar semua. Ya, kalau kayak depreciation ini ya, penyusutan mesin ini kan nggak ada cash yang keluar gitu loh. Ya ini nggak bakalan ada cash kan gitu. Cuman kalau seperti beban listrik dan air gitu ya, ini ya jelas ini ada cash yang keluar gitu loh maksudnya. Selain itu, terdapat biaya lainnya lagi yang mencakup biaya listrik, utilities expense untuk toko atau showroom 550.000, biaya penyusutan gedung kantor 750.000, biaya bonus untuk pramuniaga 300.000, biaya supplies untuk kantor HRD dan finance sebesar 250.000. Coba sekarang kita perhatikan nih. Di sini ada biaya listrik. Ya,
di sini listrik dan air kan gitu. Listrik dan airnya 1.200.000 di sini. Kemudian di sini loh Pak, kok di sini ada biaya listrik lagi Pak sebesar 550.000. Perhatikan, walaupun ini sama-sama beban listrik atau di sini biaya listrik ini sama ya, akunnya sama. Walaupun sama, berbicara tentang beban listrik, akunnya pun sama, electricity expense gitu ya, katakanlah demikian, atau utilities expense ya, sama aja. Terserah ini perusahaannya mau pakai akun apa, yang mana nama akunnya. Nah, esensinya sama, tetapi kemudian berbeda dalam hal penggunaannya. Penggunaannya berbeda, otomatis nanti klasifikasi biayanya beda. Klasifikasi biaya beda, maka nanti akan mempengaruhi treatment kepada produk. Ya, perhatikan, kalau yang ini beban listrik dan air yang sebesar 1.200.000 ini adalah dalam rangka untuk proses produksi. Nah, ini kan kata-katanya terkait produksi. Berarti ini semua nih, biaya penyusutan mesin mulai dari sini yang 1 juta sampai 800.000 semuanya terkait dengan proses produksi. Kalau terkait dengan proses produksi, pembahasannya masuk ke cost of product atau product cost. Kalau masuk ke product cost berarti pilihan biayanya adalah hanya DM, DLF, OH. Kalau di sini beban listrik ini jelas nih pasti nanti masuk ke factory overhead. Jadi ini semua menjadi komponen pembentuk dari manufacturing cost. Mulai dari yang 1 juta sampai ke 800.000 ini komponen pembentuk manufacturing cost. Beda dengan yang di bawahnya ini, yang di sini. Biaya listrik di sini 550.000 ini dikatakan di sini untuk toko atau showroom. Untuk toko, kalau untuk toko berarti kan dia nggak ada kaitannya dengan proses produksi. Artinya produknya sudah jadi baru diletakkan di toko. Kalau begitu maksudnya bagaimana Pak? Ya jelas, kalau begitu ini 550.000 yang merupakan biaya listrik atau beban listrik ini bukan menjadi komponen dari manufacturing cost. Artinya dia tidak masuk ke FOH nih, yang ini. Ya, dia tidak akan masuk ke FOH. Demikian pula dengan penyusutan gedung kantor 750.000 ini juga tidak terkait dengan proses produksi. Kantor ini bukan tempatnya orang untuk bekerja dalam artian mengkonversi raw material menjadi FG, bukan. Kemudian juga bonus untuk pramuniaga, ini sales kan gitu ya. Salesnya itu kan aktivitasnya bukan aktivitas proses produksi. Setelah proses produksinya selesai, berarti ini juga bukan manufacturing cost. Kemudian supplies untuk kantor HRD dan finance, human resource division atau human resource department, HRD dan finance ini juga nggak ada kaitannya dengan proses konversi. Kalau begitu 250.000 ini nggak ada kaitannya dengan proses produksi sehingga bukan bagian dari manufacturing cost. Berarti kita dapat simpulkan nih, 550.000 sampai 250.000 ini merupakan non manufacturing cost atau operating expense atau non-inventoriable cost. Kalau begitu ini pasti nanti letaknya ini di bawahnya gross profit, yaitu selling, general, and administrative expense. Tinggal dikelompokkan aja mana yang selling atau marketing expense dan mana yang general and administration expense. Semua biaya lainnya tersebut, yaitu SGA expense ini, ya 4 ini, telah dilunasi oleh perusahaan, sudah dibayar juga oleh perusahaan. Oke, wah panjang ternyata Pak. Ya ini panjang. Loh Pak, sekarang Pak untuk yang ke-6 ini Pak, oke, bahwa yang 1 juta ini sampai yang 800.000 ini kan berarti masuk ke komponen biaya produksi, pembentuk nilai produk. Berarti Pak yang ini Pak, yang 1 juta, 1.300.000, 1.500.000, 1.200.000, 800.000 ini dimasukkan ke dalam job cost sheet atau tidak Pak? Jawabannya adalah tidak. Ini tidak boleh dimasukkan kepada job cost sheet. Kenapa Pak? Kok ini tidak boleh dimasukkan ke job cost sheet? Nah, kenapa? Karena ini semua ini merupakan FOH yang bersifat aktual atau namanya adalah FOH control. Sementara kalau perusahaan ini menggunakan normal costing, maka yang punya porsi atau jatah atau punya hak untuk dibebankan ke produk bukan FOH control, melainkan FOH applied. Nah, tadi kan kita sudah membebankan FOH applied-nya yang ini ke job cost sheet untuk masing-masing job. Berarti gimana Pak yang FOH control? Jangan ditaruh di sini, nggak boleh dibebankan di sini.
ya, nggak boleh dibebankan di sini. Tapi dicatat atau enggak Pak? Ini kan nggak masuk di job cost sheet Pak, berarti nggak usah di jurnal dong Pak, berarti oh salah, tidak demikian. Justru itu harus dicatat juga. Seperti bayar listrik, kan ada resources yang out, resources yang keluar dari PT 3A dibayarkan kepada PLN gitu katakanlah misalkan. Berarti itu dicatat nggak? Dicatat. Kenapa? Karena ada resources yang keluar, itu merupakan transaksi ekonomis. Oke, berarti simpulannya yang nomor 6 itu juga harus dicatat walaupun tidak dimasukkan ke dalam job cost sheet. Oke, bagaimana pencatatannya? Kita lihat. Journal to record the existence of actual factory overhead, atau dengan kata lain muncul FOH control. Ingat bahwasanya FOH control itu saldo normalnya berada di sisi debit kan gitu. Sudah kita bahas tadi di part 2. FOH control di sisi debit sebesar 5.800.000. 5.800.000 itu adalah pasti akumulasi dari total biaya-biaya yang di sini tadi, yaitu 1 juta, 1.300.000, 1.500.000 dan 1.200.000. Oke. Kita lihat. Jadi FOH controlnya di debit 5.800.000. Kreditnya isinya apa saja? Kreditnya isinya adalah cash sebesar 2.700.000 rupiah. Loh Pak, cash 2.700.000 rupiah itu asalnya dari mana? Coba kita lihat ya. Kita telisik dari sini. 2.700.000. Penyusutan 1 juta, jelas ini nggak masuk, ini nggak ada cash yang keluar. Penggunaan bahan baku penolong 1.300.000. Bagaimana Pak? Itu ada cashnya atau enggak Pak? Enggak ada. Menggunakan bahan baku penolong. Ingat bahwasanya ini raw material tadi kan ada 2 isinya, yaitu direct material dan indirect material. Kemudian sebagian indirect materialnya yang ini dipakai. Kalau dipakai indirect materialnya, dipakai sebagai indirect material kan berarti raw materialnya yang berkurang. Jadi raw materialnya nanti akan dikreditkan gitu. Berarti ini enggak, ini bukan cash. Ya, ngerti ya? Ini bukan cash juga. Kemudian supervisor atau mandor kerja 1.500.000. Nah, kalau mandor ya jelas diupah. Upahnya pakai duit, pakai cash. Oke, cash ini 1.500.000 cash berarti. Tapi kan Pak tadi bukan 1.500.000, tadi 2.700.000. Oke, kita cari yang lainnya lagi yang cash. Ini direct labor nih cash ya berarti ya 1.500.000. Beban listrik dan air. Ya, ini beban listrik dan air. Beban listrik dan airnya 1.200.000. Nah, listrik bayar atau enggak? Bayar. Berarti cash keluar. Air bayar atau enggak, Pak? Bayar ke PAM. Listrik ke PLN itu misalkan. Bayar tidak? Bayar. Pakai apa? Pakai duit. Berarti cashnya berkurang. Nah, 1.500.000 ditambah 1.200.000 sama dengan 2.700.000 rupiah. Ya, 2.700.000 rupiah. Udah pas kan 2.700.000? Oke. Mana nih tadi? Cashnya yang berkurang adalah 2.700.000 rupiah nih yang ini. Ya, cash di kredit berkurang 2.700.000. Pak, masih ada satu. Oke, yang satu tadi apa tadi? Beban sewa gedung 800.000. Nah, beban sewa gedung bayar atau enggak, Pak? Bayar, cash kan gitu. Loh, kalau gitu kenapa enggak cashnya berkurang, Pak, 800.000? Oke, saya jelaskan. Dulu ketika kita belajar akuntansi dasar atau akuntansi pengantar, yang namanya sewa-sewa kayak gitu itu, entah itu sewa gedung atau sewa peralatan atau sewa yang lainnya gitu ya. Itu kan kita ngerti dulu namanya, ini adalah namanya prepaid expense. Artinya expense yang dibayarkannya di muka atau di awal waktu sebelum kemudian dimanfaatkan itu asetnya. Kan gitu ya. Berarti kalau beban sewa gedung ini, saya tanya, beban sewa gedung 800.000 ini ya, bayarnya itu di awal atau di tengah atau di akhir? Jawabannya adalah ya di awal dong Pak, pastinya ini sudah dibayar. Oke, kalau ini sudah dibayar, cashnya berarti kan sudah keluar dulu di awal periode. Ya, dulu di awal periode. Saya tanya sekarang. Nah, ketika kemudian dipakai ini, sekarang kan memakai ini, dipakai ini, gedungnya dipakai. Sekarang dipakai ini, memakai 800.000 ini, cashnya ada yang keluar atau tidak? Ya nggak ada dong Pak, kan cashnya udah lunas dibayar dulu. Tanggal 1 gitu loh. Sementara jurnal ini adalah di akhir. Ya, di akhir. Terus gimana dong Pak? Ya nggak ada cashnya kalau begitu. Oh, cuma memakai kok. Kalau memakai gimana? Memakai
memakai sewa gedung ini dinikmati atau dipakai atau digunakan, terus gimana jurnalnya? Dulu ingat ketika kita belajar akuntansi dasar, bahwasanya akan timbul expense kan gitu. Itu merepresentasikan bahwasanya barangnya sudah dipakai atau digunakan. Berarti ada beban sewa kan gitu bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya adalah rent expense kan gitu. Rent expense berarti di debit. Ya, rent expense di debit. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah prepaid rent kan gitu. Ya, kreditnya adalah prepaid rent. Ya, bukan cash. Enggak, sekali lagi bukan cash. Kreditnya bukan cash. Cashnya udah dibayar dulu kok. Ya. Jadi ini secara akuntansi dasar nih, nanti jurnalnya adalah rent expense debit, kemudian prepaid rent kredit sebesar Rp800.000. Jadi itu bukan cash. Oke, kemudian kita lanjutkan yang ini. Jadi cashnya betul ya, 2.700.000 di kredit. Kemudian raw material berkurang 1.300.000. Karena kenapa berkurang? Karena di kredit. Nah, ini 1.300.000 di kredit raw material ini pasti ini merupakan indirect material. Artinya raw material yang dipakai sebagai indirect material. Oke, 1.300.000. Apakah betul 1.300.000 indirect material yang dipakai? Ya, betul. Bahan baku penolongnya 1.300.000. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke, terus selanjutnya raw material di kredit 1.300.000 sudah. Kemudian prepaid rent. Ya, prepaid rent. Prepaid rentnya di kredit sebesar 800.000. Oh, ini pasti yang barusan tadi ya kita bahas. 800.000 yang ini. Sewa gedung pabrik. Ya, sewa gedung pabrik. Berarti prepaid rent strip plant. Plant di sini maksudnya adalah pabrik. Ya, pabrik. Jadi prepaid rentnya untuk pabrik, sewa pabrik itu berkurang Rp800.000 di kredit. Kemudian yang terakhir, accumulated depreciation on machine 1 juta di kredit. Accumulated depreciation on machine. Kita cek depresiasinya berapa. Penyusutan mesin adalah Rp1 juta. Berarti accumulated depreciation di kredit Rp1 juta. Betul ya? Oke, jadi untuk nomor 6 ini jurnal terkait dengan produk, dengan proses produksi untuk FOH yang bersifat aktual atau FOH yang bersifat real, sehingga nama akunnya adalah FOH control, maka pencatatannya seperti ini. FOH control debit, kamu jumlah dari semua item komponen dari factory overhead, kemudian kreditnya ada masing-masing item komponen biaya overhead. Kalau yang mengeluarkan cash ya sudah cash gitu ya. Kalau terkait dengan raw material dipakai sebagai IM, raw materialnya di kredit. Terkait dengan sewa dibayar di muka, berarti kreditnya prepaid rent. Kemudian terkait dengan depreciation, maka kreditnya adalah accumulated depreciation. Ini cukup satu set aja, artinya cara pendek. Pak, bagaimana Pak kalau mau pakai cara panjang Pak, kayak yang di direct labor tadi Pak, apakah bisa? Oh bisa, ya bisa aja, ya bisa aja. Nanti kita bisa mencatatnya seperti ini. Wah, ini panjang betul. Nih, ya panjang. Kita bisa mencatatnya secara panjang jadi seperti ini. Ya, ada 2 set, tetap aja hanya ada 2 set ya, 2 set jurnal. Oke, kita lihat ya. Alternatively, you can write the journal as follows. Jadi, depreciation expense on mesin 1 juta. Gabungannya pasti yang ini. Depreciation expense on accumulated depreciation sebesar 1 juta. Kemudian, ada FOH control 1.300.000. Ini padanannya atau sambungannya yang mana Pak? Ini, raw material. Kalau raw material di kredit kan berarti penggunaan IM. IM adalah langsung masuk ke komponen FOH. Maka di sini FOH control pada raw material sebesar 1.300.000. Kemudian ada salary expense 1.500.000. Ini gabungannya, ini salary expense ini yang mana ini Pak? Yang 1.500.000 nih salary expense. Ingat, berarti tadi gajinya udah dibayar atau belum?
Sudah Pak, udah dibayar. Oh ya, berarti ini masuk ke cash. Ya, salary expense-nya masuk ke cash. Salary expense yang apa Pak? Yang di sini Pak, ini yang indirect labor tentunya tadi kan 1.500.000. Kemudian utilities expense 1.200.000. Loh, utilities expense itu yang tadi, yang listrik dan air. Oh, kalau begitu PT 3A untuk beban listrik dan air itu dikasih nama akunnya adalah utilities expense. Itu 1.200.000. Ini utilities expense, gatuannya atau sambungannya, kombinasiannya itu adalah yang cash. Kenapa cash? Oh, dibayar ya. Jadi cashnya itu adalah 1.500.000 ditambah 1.200.000, yaitu 2.700.000. Kemudian rent expense itu sambungannya adalah prepaid rent sebesar 800.000. Nah, kalau cuma kayak begini aja, ini adalah jurnal dulu ketika kita belajar akuntansi dasar. Dan kalau cuma hanya ini aja yang dicatat nih, satu set ini aja yang dicatat, ini namanya perusahaannya, bukan perusahaan manufaktur. Ya, bukan perusahaan manufaktur. Ini kayak yang dulu aja, entah itu perusahaan dagang atau perusahaan jasa. Oke, supaya genap komplit bagaimana Pak? Maka ditambahi lagi. Nih ya, tambahi lagi ada FOH control. Ini semua nih. Semua akun-akun yang di sini ini disulihkan atau digantikan, dimasukkan ke dalam FOH control. Kenapa FOH control? Bukan FOH applied, karena ini yang actual kan gitu. Kenapa ada FOH control dan ada FOH applied? Karena PT 3A menerapkan normal costing. Sehingga FOH-nya ada dua, yaitu FOH applied dan FOH control. Oke, jurnal berikutnya adalah FOH control-nya 4.500.000. Ya, FOH control-nya di sini adalah 4.500.000 di debit. Ya, di debit. Kemudian depreciation expense-nya yang ini dimasukkan ke FOH control 1 juta dikredit. Kemudian salary expense-nya ini 1.500.000 juga dikreditkan, dimasukkan ke FOH control. Kemudian utilities expense 1.200.000 ini juga dikreditkan, dimasukkan ke FOH control. Kemudian rent expense ini yang terakhir dikreditkan juga, dimasukkan ke FOH control sebesar 800.000. Pak, lo yang indirect material kok nggak dimasukkan Pak? Ya enggak, indirect materialnya tadi lo yang 1.300.000, raw material berkurang 1.300.000 kan debitnya udah FOH control. Paham? Debitnya kan di sini udah FOH control. Kalau ini dicatat lagi double catat, itu salah malah. Ngerti ya? Oke, jadi hati-hati. Oke, inilah cara panjang. Pak, saya pusing Pak pakai cara yang panjang yang kayak begini. Nggak pusing sebenarnya kalau kita paham ya. Kalau kita ngerti ya nggak bakalan pusing. Ya, kalau nggak mau pakai cara yang panjang begini, panjang banget Pak. Ya udah pakai cara yang pendek yang seperti ini tadi. Lebih simple, cepet gitu ya. Lebih simpel dan cepat. Paham sampai di sini ya? Ngerti ya? Oke. Dah. Terus berikutnya kan masih ada satu nih. Nah, ini yang penting. Jurnal berikut ini tidak terkait dengan proses produksi. Kalau tidak terkait dengan proses produksi, maka bukan merupakan manufacturing cost. Yang mana tadi? Yang ini, ya, yang 4 yang ini. 550, 750, 300, dan 250.000. Ini bukan komponen dari manufacturing cost. Di jurnal atau tidak Pak? Di jurnal nggak sih? Kalau dia bukan manufacturing cost, jawabannya di jurnal. Kenapa? Karena ada resources yang dikeluarkan oleh si perusahaan, oleh PT 3A, dikeluarkan resourcesnya. Kan gitu. Harus dicatat secara akuntansi, dicatat. Hanya saja ini memang tidak masuk ke proses produksi, tidak masuk pula ke job cost sheet. Apalagi masuk ke job cost sheet, wong sebagai FOH control aja tidak. Kan ini tadi adalah SGA expense, ya, SGA expense. Dicatat nggak? Dicatat, ya. Catat. Pencatatannya bagaimana? Berarti ada utilities expense on store 550.000. Utilities expense-nya tadi di sini biaya listrik, ya, biaya listriknya tadi 550.000. Gatuannya atau sambungannya yang mana nih? Sambungannya adalah cash. Masuk ke cash 550.000. Kemudian depreciation expense untuk office building 750.000. Sambungannya yang ini kreditnya. Accumulated depreciation on office building 750.000 kredit. Kemudian marketing expense ini yang bonus bagi pramuniaga tadi, bagi salesman.
300.000. Dibayar enggak? Dibayar pakai duit. Berarti cashnya berkurang 550.000 ditambah 300.000 sama dengan 850.000. Kemudian ada supplies expense pada supplies sebesar 250.000. Supplies expense di debit, supplies di kredit, ini sama ketika dulu kita belajar akuntansi dasar. Ini adalah pengakuan atas penggunaan supplies atau perlengkapan. Oke, paham ya sampai di sini ya? Ini jurnal ini ya dicatat juga, hanya saja ini tidak masuk ke biaya produksi atau tidak dibebankan ke produk akhir untuk job 1, job 2 dan job 3. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Kemudian nomor 6 sudah, nomor 7 berikutnya sekarang. Nomor 7. Di pertengahan bulan job nomor 1 sudah selesai. Oh, ternyata nih job nomor 1 sudah selesai, sudah paripurna. Artinya persentage job completion-nya sudah menjadi sama dengan 100%. Kapan? Di tengah-tengah bulan Juli. Tanggal berapa ya? Nggak tahu, nggak dikasih tahu. Job nomor 2 selesai di akhir bulan. Oh, beda dengan job 1. Job 1 di tengah bulan sudah selesai. Job nomor 2 itu selesainya di akhir bulan. Kapan? Entahlah. Bisa tanggal 26, 27, 28, atau bahkan 31 Juli. Baru selesai. Yang jelas, di bulan Juli, job 2 ini juga sudah selesai. Persentage job completion-nya sudah sama dengan 100%. Sementara itu job nomor 3 hingga akhir bulan itu belum selesai. Artinya nih, untuk yang job nomor 3 ini, sampai dengan tanggal 31 Juli ini belum selesai diolah. Belum paripurna diproses. Sehingga dengan demikian akunnya pasti akan menjadi akun work in process. Masih berupa work in process. Sementara kalau job 2 ini karena sudah selesai, akunnya pasti sudah menjadi finished goods. Nah, kalau job 1 ini pasti akunnya, inventory-nya sudah expired. Artinya FG-nya sudah berubah menjadi COGS untuk job 1. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita lihat pengaruhnya apa Pak di job cost sheet. Oke, kita lihat catatannya di job cost sheet terlebih dahulu. Oke, job cost sheet-nya kita lihat di status. Job 1 statusnya sudah COGS, artinya itu sudah terjual nih. Dari sini kita bisa ngelihat nih, oh job 1 sudah terjual. Nah, ini sudah jadi COGS. Terus job nomor 2 di sini statusnya FG. Oh, kalau gitu kita tahu job 2 ini barangnya sudah jadi atau sudah selesai. Namun ada tapinya ya. Namun belum laku dijual, belum laku terjual. Kenapa belum laku terjual? Lah ini sampai tanggal 31 Juli ini masih berupa FG. Nah, ini yang job 1 ini di bulan Juli sudah jadi FG, ini sebelumnya sudah jadi FG. Dan kemudian ternyata sampai dengan tanggal 31 Juli ini dia sudah terjual nih untuk yang job 1. Artinya FG-nya sudah berubah menjadi COGS. Nah, khusus untuk yang job 3 ini sampai akhir bulan Juli, 31 Juli, ini masih berupa barang yang belum selesai diolah. Maka statusnya di sini adalah work in process. Ya, work in process. Oke, itu job cost sheet-nya. Berarti ngaruhnya di situ. Terus bagaimana dengan jurnalnya, Pak? Ada nggak jurnalnya? Oh, ada nih. Karena ada transformasi atau perubahan dari WIP ke finished goods. Berarti harus kita catat dong, Pak. Catat. Nah, ini jurnalnya. Ya, ini jurnalnya. Kita hanya membalik saja. Apa yang dibalik? Yaitu dari WIP diubah, dibalik menjadi FG. Artinya FG-nya di debit, kemudian WIP-nya di kredit. FG yang di debit untuk job 1 adalah 49 juta rupiah. WIP-nya otomatis berkurang di kredit 49 juta. Nah, Pak, angka 49 juta rupiah itu dari mana, Pak? Ya tentu saja dari total biaya produksinya. Untuk job 1, total biaya produksinya 49 juta rupiah. Dari mana itu, Pak? Dari DM, DL ditambah FOH applied. Ingat FOH applied. Yaitu 20 tambah 25, 45, 45 tambah 4, 49. Sehingga total manufacturing cost untuk job 1 adalah 49 juta. Maka di sini FG pada WIP untuk job 1 sebesar 49 juta rupiah. Bagaimana dengan job nomor 2, Pak? Totalnya manufacturing cost yang sudah selesai untuk sepanjang bulan Juli adalah 29.190.000. Kita lihat dari mana asalnya, yaitu total biaya produksi untuk job 2.
29.190.000 itu dari mana? Dari DM 15 tambah DL 12 tambah FO applied-nya 2.190.000. Sehingga 27 ditambah 2, 29, sehingga 29.190.000. Statusnya FG. Oke, berarti ada konversi perubahan dari WIP menjadi FG untuk job 2. Ya, sehingga FG di debit, WIP di kredit untuk job 2 sebesar 29.190.000. Pak, bagaimana Pak yang di sini kok cuma job 1 dan job 2 saja lah, job 3 bagaimana Pak? Ya ingat bahwasanya jurnal nomor 7 ini akan jurnal to record the completion of goods processed. Jurnal untuk mencatat penyelesaian atas satu job atau produk. Lah, tadi job 3 udah selesai belum? Belum, Pak. Loh, kalau belum selesai ngapain dicatat di sini? Ya, jadi biarkan saja. Oke, paham ya? Jadi ini job 3 belum dicatat di sini karena memang barangnya belum selesai. Paham? Ngerti ya? Oke. Berikutnya nomor 8. Job nomor 1 sudah diambil oleh pemesannya. Artinya kalau begitu job nomor 1 itu sudah dijual, sudah laku terjual. Sudah ada aktivitas transfer of ownership. Sekarang job 1 itu bukan lagi miliknya si PT 3A, melainkan punyanya si pelanggan. Perusahaan menetapkan margin laba sebesar 20% dari biaya produksi atas barang yang dijualnya. Yang namanya jualan itu pasti menginginkan keuntungan atau profit atau laba. Nah, ini ceritanya PT 3A ini mematok harga jualnya itu ditambah 20% dari total biaya produksi. Artinya margin laba yang diinginkan oleh PT 3A adalah sebanyak atau sebesar 20% dari total biaya produksi atas masing-masing produk. Pelanggan itu maksudnya pembeli yang mesen job 1 ini itu baru membayar separuh atas total tagihannya. Maksudnya itu duit yang dibayarkan itu baru separuhnya dari total tagihannya. Yang separuhnya lagi masih diutang oleh si pelanggan ini. Dicatat atau enggak Pak? Jelas dicatat ini. Ini terjadi transfer of ownership. Berarti ada resources dari PT 3A yang keluar ke pelanggan. Ya jelas kalau ini ada transaksi ekonomis. Jelas harus dicatat. Oke. Kita lihat jurnal nomor 8. Ya, jurnal nomor 8. Hanya job 1 saja ya yang laku terjual. Oke, hanya job 1 saja yang laku terjual. Berarti job 2 enggak dijual, belum terjual. Berarti jurnal yang pertama adalah supaya gampang gitu ya. Jurnal yang pertama itu tentu saja finish goods-nya menjadi expired berubah menjadi COGS. Maka COGS-nya di debit, kemudian finish goods-nya di kredit. Sebesar berapa? 49 juta. Ini menunjukkan cost-nya. Jadi yang ini. Ya, kan FG totalnya adalah job 1 49 juta nih di sini. Sehingga COGS pada FG sebesar 49 juta rupiah. Oke. Kemudian kalau jurnalnya cuma satu set ini toh, ini keliru. Karena kalau tidak disebutkan jelas nih perusahaannya pasti menggunakan perpetual inventory system. Harus didampingi dengan set jurnal yang kedua yaitu yang ini. Yang menunjukkan transaksi penjualan. Kalau yang ini adalah menunjukkan transaksi berupa inventory berupa FG yang sudah expired ya. Maka jurnal set yang kedua adalah salesnya, penjualannya tentu saja adalah 49 juta ditambah 20% kali 49 juta. Atau dengan kata lain, ini total salesnya adalah 120% dikalikan 49 juta. Sama dengan 58 juta 800.000 rupiah. Separuhnya sudah dibayar, separuhnya masih diutang oleh si pelanggan. Kalau begitu, cash yang diterima oleh PT 3A adalah 29.400.000, sementara sisanya 29.400.000 ini menjadi utangnya bagi si pelanggan, atau kalau bagi PT 3A ini merupakan piutang atau account receivable, sehingga account receivable-nya didebit sebesar 29.400.000 rupiah. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Terus Pak, bagaimana Pak dengan
jurnal nomor 8, yaitu Journal to Record Transfer of Ownership ini, apakah ini akan ngefek atau ngaruh ke job cost sheet? Jawabannya adalah ngaruh. Ngaruhnya di mana? Tadi kita tahu statusnya adalah COGS. Artinya ini sudah selesai. Ya, job 1 ini completely done. Ya, sudah selesai. Kalau job 2 ini belum completely done, walaupun misal produknya di sini udah selesai, udah jadi FG. Namun transaksi secara keseluruhannya belum paripurna. Kenapa? Karena belum diambil oleh si pemesannya gitu. Ya, itu nomor 8. Kemudian masih ada satu lagi. Nomor 9. Ini yang terakhir. Di akhir bulan, ceritanya di akhir bulan Juli, tanggal 31 Juli 2017, PT 3A melakukan adjustment. Dia melakukan penyesuaian yang terdiri dari A. Perhitungan FOH actual dan FOH yang berdasarkan tarif atau applied FOH. Kemudian yang B. Melakukan closing atas FOH. Dan yang ketiga atau C. Melakukan closing atas selisih FOH. Melakukan closing, bukan closing ya. Melakukan closing atas selisih FOH. Berarti di akhir bulan Juli ini ada aktivitas terkait dengan pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh PT 3A. Ada 3, yaitu ngitung-ngitung dulu FOH applied versus FOH control yang berdasarkan tarif dan berdasarkan kondisi real, actual. Kemudian yang kedua, nge-close masing-masing akun FOH. Dan kemudian yang ketiga, jika ada selisih, maka kemudian selisihnya itu juga harus di-close. PT 3A menetapkan bahwa apabila selisih FOH-nya itu melebihi Rp500.000, maka akan dialokasikan secara proporsional kepada saldo inventory yang telah mengalami pemrosesan, yaitu WIP, FG, dan COGS. Nah, berarti ini batasan materialitas untuk selisih antara FOH control dan FOH applied, atau batasan materialitas untuk over or under applied FOH adalah 500.000, di angka 500.000. Kalau sampai dengan 500.000, 0 sampai 500.000 itu nanti dianggap tidak material atau tidak signifikan. Sementara kalau lebih dari 500.000 itu dianggap material atau signifikan. Kan tadi kalau tidak material langsung aja close ke COGS. Apabila kurang dari 500.000 maka akan langsung ditutup ke COGS. Ya, apabila melebihi 500.000 maka itu harus secara prorata proporsional dibagi ke WIP, FG, dan COGS atau inventory yang sudah mengalami pemrosesan produksi. Paham ya? Oke, kalau gitu sekarang kita lihat dan kita hitung untuk closing atas FOH. Yang pertama, FOH computation, perhitungan atas FOH. FOH controlnya adalah 5.800.000. Tahu dari mana, Pak? Tinggal sudah kita hitung ya. Tadi FOH controlnya kan di sini 5.800.000. Nih, terdiri dari macam-macam yang tadi sudah kita bahas. Total FOH controlnya adalah 5.800.000. Kemudian FOH applied-nya berapa? 6.990.000. Nah, FOH applied-nya 6.990.000 nih yang di sini. Tadi ya sudah kita hitung 6.990.000. Terus kalau kita bandingkan sekarang, kita lihat perbandingannya nih. FOH controlnya ya, FOH controlnya FOH controlnya adalah 5.800.000. Kemudian FOH applied-nya 6.990.000. Berarti lebih gede FOH applied-nya daripada FOH yang real atau actual-nya. Kalau begitu, ini di sini istilahnya adalah over applied FOH. Kenapa? Karena diterapkannya applied-nya itu lebih gede daripada real actual yang terjadi. Over applied FOH. Berapa nilai over applied FOH-nya? Yaitu tinggal kita selisihkan aja. Yaitu selisihnya 1.190.000. Berarti ada over applied FOH untuk bulan Juli di PT 3A sebesar 1.190.000. Oke, paham ya sampai di sini? Terus berikutnya yang B adalah jurnal untuk nge-close FOH. Jurnal untuk nge-close FOH.
Dan karena di sini over applied FOH-nya itu lebih dari 500.000, maka ini sifatnya material atau signifikan. Kalau sifatnya material atau signifikan, maka ini nanti over or under applied FOH-nya yang ini nanti ini harus di close ke akun inventory yang sudah menjalani proses produksi, yaitu WIP, FG, dan COGS. Maka kita jurnal, yang pertama kita close dulu yang FOH applied dan FOH control. Ingat bahwa FOH applied tadi saldo normalnya ada di sisi kredit. Supaya nge-close, supaya menjadi nol gimana? Ya sudah, didebitkan saja, sehingga FOH applied didebit sebesar 6.990.000. Dan kemudian nge-close FOH control. Ingat bahwasanya FOH control itu saldo normalnya ada di sisi debit. Supaya jadi nol, terus bagaimana? Ya tinggal dikreditkan saja. FOH controlnya dikreditkan sebesar 5.800.000. Sehingga ada selisih 1.190.000. Ini merupakan over or under applied FOH. Ada di sisi kredit sebesar 1.190.000. Sehingga kita dapat simpulkan nih, kalau akun over or under applied FOH-nya itu berada di sisi kredit, itu berarti over applied. Berarti kalau under applied FOH, maka nanti akun over or under applied FOH di sisi apa? Ya jelas di sisi debit. Paham ya? Nah, berarti sekarang sampai di jurnal yang B ini, FOH applied dan FOH control ini saldo akhirnya sudah masing-masingnya sama dengan 0, tidak bersisa. Tapi masalahnya muncul akun baru, namanya over or under applied FOH, punya saldo di sisi kredit sebesar 1.190.000. Nah, ini harus di close atau enggak, Pak? Ini harus di close. Ya, ini harus di close juga nih, over or under applied FOH ini. Nge-close-nya gimana? Ya berarti nanti nge-close-nya ini over or under applied FOH ini harus didebit kan gitu. Ya, gampangnya gitu aja langsung. Over or under applied-nya harus didebit sebesar 1.190.000. Nah, tapi kemudian kreditnya apa, Pak? Nah, kreditnya yang tadi dibagi ke WIP, FG, dan COGS. Oke, paham ya? Oke. Nah, kemudian supaya kita bisa ngerti, bisa tahu berapa besar WIP yang dikredit, FG yang dikredit, dan COGS yang dikredit, maka kemudian kita hitung. Ya, kita hitung. Perhitungannya seperti ini. Raw material nggak dimasukkan, ya nggak diikutkan karena ini belum mengalami proses produksi. Kemudian WIP, yang mana WIP? WIP-nya tadi adalah untuk job nomor 3 yang belum selesai. Saldo akhirnya berapa? 9.800.000. Nah, tadi 9.800.000 toh. Nah, ini dia saldo akhir untuk job nomor 3 9.800.000. Saldo akhir untuk job nomor 2 29.190.000. Kita cek ya, berarti WIP saldonya 9.800.000, FG saldo akhirnya 29.190.000, dan COGS-nya adalah job nomor 1 tadi 49 juta yang ini ya. Ini kan tadi udah jadi COGS nih, 49 juta. Nah, kemudian ini kita proratakan sehingga nanti dari total 1.190.000 ini yang akan dibebankan ke WIP adalah sama dengan 9.800.000 per jumlah dari 9.800.000 tambah 29.190 tambah 49 juta di total semua ini. Jadi saya ulang, untuk ke WIP adalah 9.800.000 ke total ini semua 3 ini dikalikan dengan 1.190.000 ya, dikalikan dengan 1.190.000, hasilnya adalah 132.538. Ke FG bagaimana, Pak? Ya, ke FG berarti 29.190.000 per total ini semua dikalikan 1.190.000 sama dengan 394.773. Demikian pula dengan yang ke COGS, nanti akan dikredit sebesar 49 juta per total ini semua dikalikan 1.190.000 sama dengan 662.689. Sehingga kita bisa mencatat jurnalnya adalah over or under applied FOH di debit sebesar 1.190.000, kemudian work in process-nya di kredit 132.538, FG-nya di kredit 394.773, dan COGS-nya di kredit 662.689.
689. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Dah, sampai di sini udah selesai nih. Jurnalnya udah nge-close sekarang yang ini. Over or under applied FOH, saldonya kemudian sudah 0. Berarti udah hilang semua. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, berarti ini transaksinya tadi sudah kita ulas semua, sudah kita bahas semua, sudah selesai. Berarti mulai dari awal sampai akhir, mulai dari hulu sampai hilir. Nah, jurnalnya secara akuntansi sudah kita catat semua. Sekarang kita lihat bagaimana dengan job cost sheet. Job cost sheetnya udah sampai di sini kan kita sudah ngerti nih statusnya masing-masingnya tadi. Job 1 COGS sudah terjual, berarti job 2 masih belum terjual tapi sudah selesai, sementara job 3-nya masih belum selesai. Nah, sekarang bagaimana dengan aliran biaya atau cost flow-nya? Oke, cost flow aliran biaya dapat kita lihat di COGS statement. Oke, kita buat COGS statement untuk bulan Juli tahun 2017. Kita terapkan 3 konsep ya, yaitu IPO konsep, kemudian periodicity konsep, dan yang ketiga equity konsep. Oke, di sisi input side, RM beginningnya jelas 0. RM purchase, raw material yang dibeli adalah 43 juta. Dari mana? Dari sini nih kan, raw materialnya dibeli 43 juta. Kemudian, sehingga raw material available to use-nya kita jumlahkan 43 juta. Raw material used as direct materialnya tadi adalah 39 juta nih, dari sini 39 juta. Kemudian raw material used as indirect material berapa? 1.300.000. Ingat 1.300.000 indirect materialnya jangan diambil dari sini. Salah, ini FOH applied. FOH applied itu based on tarif. Terus diambil dari mana dong Pak yang raw material used as indirect material ini 1.300.000? Ya, kita harus lihat dari sisi FOH control. Kita lihat FOH control. Nah, ini dia raw materialnya berkurang 1.300.000. Oke, berarti saldo akhir raw material atau raw material endingnya adalah 2.700.000. 2.700.000. Oke. Sekarang kita hitung total biaya produksi for the period, yaitu bulan Juli tahun 2017. DM used-nya adalah 39 juta. Yang ini. Kemudian DL consumption-nya adalah 42 juta ini dari sini. Dan ingat bahwasanya kalau ini under normal costing, maka FOH yang dibebankan adalah FOH applied, yaitu 6.990.000. Tambah FOH applied, sehingga manufacturing cost incurred during the period, yaitu bulan Juli tahun 2017, total biaya produksinya adalah 87.990.000. Dari sini kita bisa lanjut ke proses side. WIP beginningnya jelas 0. Ya, WIP beginningnya jelas 0. Kenapa? Kan tadi sudah kita bahas, ini perusahaan baru mulai beroperasi mulai tanggal 1 Juli. Berarti udah nggak ada. Di sini nggak ada ya, nggak ada saldo awal untuk WIP. Barang yang masih dalam proses pengerjaan, nggak ada. Tapi nanti untuk bulan Agustus, periode bulan Agustus 2017, maka nanti ada WIP beginning Pak, ada. WIP beginningnya yang mana? Yang ini, yang job 3. WIP beginning, tapi nanti untuk periode bulan Agustus 2017. Kalau sekarang COGS statementnya kan masih untuk Juli 2017, maka WIP beginningnya adalah 0. Manufacturing cost incurred sudah kita hitung tadi di sini 87.990, kita jumlahkan menjadi manufacturing cost placed in 87.990.000, kemudian COGM dan WIP ending. Nah, WIP endingnya berapa nih? WIP endingnya adalah 9.800.000. WIP endingnya dari mana Pak angka 9.800.000 ini diperoleh? Kita bisa lihat di job cost sheet ini. Tadi WIP endingnya kan job 3, yaitu 9.800.000. Oh ya sudah, berarti ini WIP endingnya adalah 9.800.000. Manufacturing cost placed in-nya 87.990 dan WIP ending-nya 9.800.000. Berarti logiknya sudah ada barang yang selesai diolah atau diproses di bulan Juli. Yang barang yang sudah selesai diolah atau diproses di sepanjang bulan Juli yang sudah selesai, ini nama akunnya, bukan nama akunnya, sorry. Terminologinya namanya adalah cost of goods manufactured atau harga pokok produksi.
cost of goods manufactured. Totalnya berapa? Ya tinggal 87.990 dikurang 9.800 sama dengan 78.190.000. 78.190.000. Pak, kalau kita mau lihat di job cost sheet angka 78.190.000 ini bisa atau enggak, Pak? Jawabannya adalah oh sangat bisa sekali ya. COGM yang 78.190.000 ini sangat bisa sekali kita lihat dari job cost sheet. COGM yang barang yang sudah selesai di sepanjang bulan Juli kan berarti job nomor 1 dan job nomor 2. Berarti kan ini sebenarnya COGM-nya ini adalah total ya, total biaya produksi dari job 1 dan job 2. Yang mana berarti, Pak? Ya berarti yang ini semua nih. DM job 1, job 2, kemudian DL job 1, job 2, kemudian total FOH applied untuk job 1 dan job 2, yaitu totalnya 78.190.000 ya, 78.190.000. Berarti terbukti ya, terbukti. Berarti udah betul juga nih ya proses kita menghitung atau menyajikan COGS statement yang merupakan cost flow udah betul. Kemudian proses side udah solve, udah selesai. Kemudian kita lanjut ke output side. Di output side ada FG. FG beginningnya 0. Oke, sekali lagi ini 0. Kenapa? Karena baru mulai produksi tahun 2017, tepatnya tanggal 1 Juli. Kemudian COGM-nya adalah 78.190.000 nih dari sini. 78.190.000 sehingga COGAP cost of goods available for sale-nya adalah 78.190.000. COGS-nya berapa? COGS-nya adalah 49 juta. Taunya dari mana, Pak? Ya tadi dari sini kan COGS dari jurnal yang tadi. Ya, yang di sini kan COGS-nya 49 juta rupiah. Berarti COGAP dikurangi dengan COGS hasilnya adalah FG ending. FG endingnya adalah 29.190.000. Kita ingat tahu tadi bahwa yang merupakan FG ending tapi belum laku terjual adalah job 2. Berarti ini 29.190.000 ini kalau kita longok, kita lihat di job cost sheet ini pasti total manufacturing cost untuk job 2. Kita buktikan apakah betul. Oh betul, Pak. Ini job 2 total manufacturing cost-nya adalah 29.190.000. Oke, berarti sudah klop semua, aliran biayanya sudah klop semua, sudah betul semua. COGS statement-nya seperti ini. Sudah selesai. Itu COGS statement untuk periode bulan Juli tahun 2017. Nah, sekarang bagaimana income statement-nya, Pak? Oke, kita lihat income statement-nya. Income statement-nya yang paling atas adalah sales revenue. Sales revenue-nya berapa? 58.800.000. Wah, ini 58.800.000 dari mana? Ya, tadi dari sini kan sales-nya kan. Nih, udah kita catat. 58.800.000. Kemudian dikurangi dengan COGS. COGS-nya berapa, Pak? COGS-nya 49 juta nih. Ya, COGS-nya 49 juta. Kita cek dulu, Pak. Kok di sini COGS-nya bukan 49 juta, Pak? Melainkan 48.337, 311. What's wrong? Apa yang terjadi? Kok bisa COGS-nya berkurang? Ya, 48.337, 311. Kok bisa, Pak? Ini maksudnya gimana? Perhatikan di sini ada kata-kata adjusted. Di sini adalah COGS adjusted. COGS yang sudah disesuaikan. Penyesuaian atas apa, Pak? Penyesuaian atas tadi. Untuk nge-close over or under applied FOH. Ini kan COGS-nya kan tadi dikredit berkurang sebesar 662.689 rupiah. Berarti yang akan kita sajikan di income statement di sini COGS-nya bukan yang 49 juta, melainkan 49 juta dikurangi 662.689. Hasilnya COGS adjusted-nya adalah 48.337.311. Kemudian sales dikurangi COGS hasilnya gross profit. Gross profit-nya adalah 10.462.689. Kalau mau diteruskan masih bisa, Pak. Masih. Kan tadi kan ada SGA expense atau operating expense yang dari transaksi yang
Mana tadi? Nah, yang ini ya. Yang ini. Ini merupakan SGA expense. SGA expense totalnya adalah, atau OPEX-nya totalnya adalah 1.850.000. Nah, ini nanti kalau dilanjutkan lagi ada SGA expense di sini 1.850.000, sehingga 10.462.8689 dikurangi 1.850.000 hasilnya adalah nanti merupakan operating income atau income from operation. Ini income statement-nya. Jadi ingat, hati-hati, di sini ada efek ke COGS menjadi COGS adjusted. Karena kita tadi over applied, maka COGS-nya dikurangi. Kalau under applied bagaimana, Pak? Ya COGS-nya ini malah bertambah ini. Gitu. Paham ya? Yang terakhir, kita lihat sedikit ke balance sheet atau neraca. Kalau balance sheet atau neraca yang terpengaruh pasti ya akun inventory. Oke, inventory. Inventory yang disajikan di sini ya jelas inventory akhir, ending inventory, yaitu posisi saldo akhir untuk masing-masing akun inventory yang ada di perusahaan manufaktur, yaitu raw material ending, WIP ending, dan FG ending. Raw material endingnya berapa? 2.700.000. Dari mana, Pak? Ini dari COGS statement kan kita tahu raw material endingnya saldonya adalah 2.700.000 rupiah. Kemudian WIP endingnya berapa? WIP endingnya ini tadi 9.800.000 ya. Kemudian loh kok Pak, kok di sini 9667462. Ingat tadi WIP endingnya itu sebagian buat nge-close over or under applied FOH, yaitu WIP-nya kan berarti ini di kredit, berarti dikurangi ya. Berarti dikurangi 132.538 dikurangi 132.538, berarti WIP endingnya adalah 9.800.000 dikurangi tadi ya, dikurangi 132.538, hasilnya adalah 9667462. Demikian juga dengan FG ending. FG endingnya berapa, Pak? Kok nggak bulat ya? Ya, karena FG endingnya adalah 29.190.000 dikurangi dengan 394.773 yang ini sama dengan 28795.227, sehingga total inventory yang disajikan di neraca pada tanggal 31 Juli 2017 disajikan oleh PT 3A, total inventory-nya adalah 41.162.689 rupiah. Oke, selesai ya sampai di sini ya. Sudah kita bahas semua, mulai dari jurnal, kemudian job cost sheet, terus COGS statement, dan sampai ke income statement serta inventory. Selesai pembahasan kita sampai di sini. Ya, kita sudah membahas komplit lengkap satu kasus terkait dengan job costing atau job order costing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.